Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Hai Indo TV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Lisvira Vina dapat hadir menjumpai Anda kembali tentunya dalam program acara Mindiarto Talk. Acara ini hadir setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Hai Indo TV. Anda dapat menyaksikannya melalui channel IndiHome 525 atau Maxstream dan juga dapat memfollow kami melalui Instagram Hai_Indo TV, Facebook Hai Indo TV atau melalui YouTube channel Hai Indo Official. Nah, pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa program-program dari Mindiarto Talk ini selalu membahas tema yang sangat menarik banget gitu ya. Tentunya mengenai bisnis dan juga entrepreneur. Penasaran bukan? Nah, seperti malam hari ini nih, tema kita adalah panen uang bisnis kreatif era milenial. Wow, ini benar-benar sangat menarik terutama untuk para kaum milenial yang memang saat ini memang lagi marak-maraknya gitu ya untuk bisnis di era milenial ini seperti bisnis online dan lain sebagainya, dan itu sangat mudah sekali. Nah, seperti apa pembahasannya nanti kita akan simak bersama, namun sebelumnya kita akan simak dulu video yang berikut ini. Hai guys, hari ini saya akan ngomongin tentang panen uang bisnis kreatif di era milenial. Apaan tuh? Penasaran kan? Yuk simak, ntar malam kita bedah tentang 5 strategi bisnis kreatif dan 12 cara memulai bisnis kreatif. Yuk kita akan dapatkan di abisin kupas tuntas nonton di Mindiarto Talk malam ini. Nah, itu tadi sekilas video tentang apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tentunya bersama narasumber kita Bapak Mindiarto Jugo Raharjo. Bapak Mindiarto, apa kabar nih Pak? Kabar sehat baik, ya? Alhamdulillah, sehat terus. Sehat banget ya, mudah-mudahan pemirsa di rumah juga dalam keadaan sehat dan selalu sejahtera gitu ya Pak ya, pastinya. Dan harus apa? Salam semangat, salam bisnis jual. Dan salam jual. Iya. Tambah pinter nih Mbak ini. Mantep banget ya Pak ya, ini gara-gara tema-tema Bapak yang selalu menarik gitu ya. Iya. Jadi saya juga penasaran gitu Pak, pengen belajar juga sama Bapak. Terima Dari kasih. judulnya saja sudah panen uang, siapa sih Pak yang nggak mau panen gitu kan. Nah, kayak tadi tuh di video yang Bapak tayangkan gitu ya, akan dikupas mengenai 5 strategi bisnis kreatif dan juga 12 strategi bisnis kreatif juga gitu ya. Boleh Pak, saya mau bertanya sedikit aja nih tentang apa yang tadi sekilas Bapak sampaikan di video tadi. Berbisnis produk kreatif apa saja sih yang bisa dilakukan di rumah gitu? Pertama tentu kita bicara tujuan bisnis dulu ya, bahwa bisnis kreatif ini kenapa diangkat menjadi salah satu topik, pasti karena kita mendukung program pemerintah bagaimana para milenial ini yang supaya berkreasi dan mereka mendulang atau panen duit, kira-kira begitu ya. Nah, tentunya tujuan daripada semua bisnis tadi adalah terutama kaitan dengan bisnis online ya. Pertama adalah membuka lapangan kerja baru, ya, membuka lapangan kerja baru. Kedua juga yang pasti menekan angka pengangguran, ya. Nah, ini 2 hal yang penting. Karena apa? Karena terbukti dengan pemerintah mengendorse bisnis kreatif ini, ternyata dari data statistik yang bisa kita pertanggungjawabkan adalah angka pengangguran kita sudah turun, ya. Itu salah satu poin positif. Yang ketiga adalah pasti menciptakan masyarakat yang kreatif, karena kreatif itu adalah bagian daripada solusi. Dan kreatif itu adalah sebuah proses di mana pada saat kita sekolah kebanyakan otak kiri yang dipakai terus, ya, matematik, fisika, kimia. Nah, sedangkan kreativitas itu adanya di otak kanan, ya, penggunaan otak kanan secara optimal. Nah, maka balancing ya, penggunaan otak kiri dan otak kanan menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Kreativitas itu mesti ditunjang juga oleh satu why-nya. Nah, why-nya ini adalah otak kiri. Oh, ya, begitu. Yang keempat, di dalam bisnis online itu tujuannya jelas kompetisi dunia bisnis yang lebih sehat. Ya, kita tidak ingin bisnis ini sekedar bisnis kemudian tidak sehat. Jadi kita ingin ada bisnis yang sehat
Dan yang kelima tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan inovasi di berbagai sektor. Nah, sektornya macam-macam. Bisa mulai sektor yang paling sederhana, umpamanya bisnis di rumah, sektor paling sederhana adalah bisnis snack makanan, sektor yang paling sederhana adalah contohnya kita bisnis minuman, buka warung. Itu kan sebuah inovasi-inovasi di berbagai sektor. Nah, belum lagi tentunya kita bicara terhadap bisnis-bisnis yang lebih canggih, tingkat kesulitannya lebih tinggi, kemudian juga yang membutuhkan satu basic knowledge, basic skill berkaitan dengan dunia pendidikan yang kaitannya dengan seni juga atau dengan otak kanan. Betul sekali. Nah, dari 5 tujuan kenapa bisnis kreatif ini di dalam dunia online ini diperlukan, ada hal yang perlu disikapi bersama adalah bagaimana memulainya. Nah, Ngomong kadang-kadang gampang iya, gitu ya. betul. Oh pengen ini, terus so what gitu loh. iya. Nah, pada prakteknya itu loh. Betul. Nah, coba kami kaji setelah dipikirkan ada 12 cara memulai bisnis yang berkaitan dengan bisnis kreatif. Wow, Ya, kreatif banyak itu ya. artinya yang dijual ide, gagasan. Beda dengan jual produk ya. Iya. Nah, pertama ingin tetapkan dulu jenis usahanya di bidang apa bisnis kreatifnya. Iya. Ya, apakah di bidang contohnya bidang bisa saja food kreatif, bisa juga bidang desain, bisa juga bidang jasa tertentu ya. Nah, itu. Kemudian setelah itu walaupun tidak diformalkan seperti perusahaan besar, tetapi setidak-tidaknya kita punya catatan-catatan kecil. Nomor 2 adalah menetapkan visi dan misi usaha. Walaupun di skala rumahan, walaupun di skala kecil-kecilan, tetap mesti punya visi misi. Bahkan kalau perlu ada value-value yang ingin ditanamkan. Iya, betul. Ya, itu nomor 2. Nah, kemudian setelah itu, nah ini yang salah satu kelemahan adalah kita kadang-kadang di dalam memulai bisnis itu menggunakan ilmu kira-kira. Wih, ilmu Ya, kira-kira. ilmu rasa-rasanya. Nah, ini coba mulai ditinggalkan. Kita harus menggunakan survei, ya, riset. Walaupun riset dan survei ini adalah sesuatu yang sifatnya sederhana, tidak perlu riset yang terlalu canggih. Tapi minimum riset itu dilakukan atas dasar sesuai dengan target konsumen kita. Oke. Karena kalau atas dasar perasaan saya, rasa-rasanya, ini ada personal judgment. Jadi Iya, pendapat betul. pribadi, bukan Betul, pendapat betul. target konsumen itu ya. Nah, justru targetnya di konsumen itu sendiri. Sebenarnya target gitu konsumen, kan. maka dibutuhkan riset atau survei lah ya. Keempat pasti walaupun bisnis kreatif perlu punya modal lah, Iya. tetap punya modal. Ya, modalnya apa tergantung bisnisnya. Bisa modal itu ya komputer, bisa modal itu HP, Iya, ya modal itu bisa juga perangkat atau alat-alat tertentu yang sederhana ya. Betul. Tapi intinya kita mesti siap bermodal, nggak bisa modal dengkul. Iya, Nah, betul. ya, Apalagi kecuali modal modal ngomong dengkul. doang gitu. Ada modal ngomong. Ada sih, benar. Sebagai speaker ngomong. Iya. Tetapi untuk bikin makalah apa yang ingin disampaikan butuh alat penunjang. Betul sekali. Komputer, Iya, notebook itu ya. sangat Oke. penting banget. Nomor 5, menentukan kira-kira lokasi usahanya di mana atau lokasi kantornya di mana. Ada penting ya, kantornya di sini atau usahanya di sini. Iya. Atau di mana, di selatan atau di barat, di utara dan macam-macam ya. Tentunya harus strategis dong ya. Karena kaitannya lokasi itu kaitannya dengan apa? Dengan profile kita Market punya juga, customer, betul. ya. Apakah high end, middle end, low end, kemudian daya Betul belinya sekali. seperti apa, gitu ya. Perilaku seperti apa. Nah, itu nyangkut dengan lokasi, Iya. ya. Dekat atau jauh untuk dijangkau, nah itu lokasi ya. Kemudian 6 adalah mempersiapkan segala keperluannya. Jadi propertinya kita mesti tahu kebutuhannya apa saja. Jadi duit ada nih buat beli apa aja. Nah, mana yang urgent, mana yang harus dibeli dulu, mana yang bisa Betul, nanti gitu ya. betul. Nah, ini perlengkapan. Yang nomor 7 tidak kalah pentingnya adalah baru melangkah. Nah. Ya, jadi kita sudah tahu produknya, visi misinya, modalnya ada, kemudian kita sudah punya toolsnya, alatnya ya. Nah, barulah yang nomor 7 memulai buka usaha. Nah, buka usaha langsung jret belum tentu sukses ya. Maka kita perlu tahu apa sih uniknya produk yang kita jual terhadap pesaing kita. Nah, Ya, produk positioningnya ya. Iya. Satu, kedua juga uniksitasnya produk kita dibanding pesaing yang tidak dimiliki oleh pesaing. Nah, ini kita perlu ciptakan tuh. Ya, apapun bentuknya, bisa dari produknya, bisa dari jasanya, bisa dari kemudahannya, bisa dari memperolehnya. Nah, itu ada kemudahan. Bisa jadi after sale service-nya, itu adalah nomor berapa? 8 ya. nomor 8. Yang ke-9 adalah pasti
memantau situasi pasar, pergerakan, bagaimana tren bisnis kita, bagaimana tren bisnis pesaing, bagaimana secara totalitas produk kita diterima di pasar, problemnya di mana. Jadi dipantau terus. Apalagi ini baru melahirkan bayi itu, ya kayak sama bayi baru lahir kan nggak dilepas, gitu ya, masih nggak dilepas. Imunisasi ini, dikasih vitamin ini, digendong-gendong, dipantau, nangis dan sebagainya. Nah, kita bisnis baru pun sama seperti itu. Jadi kayak memiliki new baby baru. Jadi betul dipantau, punya effort ekstra, perhatian totalitas gitu ya. Oke. Itu nomor 9 dan 10 pasti butuh promosi yang berkala. Nah, promosi berkala ini tergantung skala bisnis, tergantung investasi dan modal kita, tergantung seberapa cepat kita ingin cepat dikenal. Tentunya ingin cepat dikenal ya butuh spending lebih besar. Kalau kita masih menggunakan budaya alon-alon kelakon ya nggak kesampean, itu kan bahaya, itu nggak modal. Dan modal paling murah itu kan nanti di nomor 12 ya, modal paling murah. Nah, nomor 11 adalah melatih mentalitas pebisnis. Jadi artinya apa? Bahwa siap pebisnis itu punya mental tertentu dibanding dengan karyawan. Apa? Mau terjun sendiri, tidak mudah, terlalu mudah mengandalin orang. Kemudian siap kaki basah, siap tangan kotor, siap pokoknya segala resiko harus diomelin, selalu siap gitu ya. Ketidakpuasan itu. Nah, itu yang ke-11 dan yang ke-12 yang modal paling murah. Iya, berdoa. Oke, Pak. Benar nggak sih, Pak? Iya, modal tetap lah ya, kita berbisnis butuh doa untuk mengkristalkan, untuk menguatkan, untuk meyakinkan bahwa yang kuasa itu memang memberikan rezeki kepada umatnya. Betul, gitu betul ya. sekali, Jadi Pak. itu 12 kira-kira tentang bagaimana memulai usaha. Jangan lupa tuh, maka taruh di 12, dirangkum, dikuatkan dengan doa. Betul, betul banget. Karena dengan doa kita akan menghasilkan duit. Duit ini juga tidak sembarangan, Pak. Iya. Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal ya. Oh. Doanya oesaha. Oesaha gitu ya. Oke. Nah, tadi saya ada yang kelupaan nih, Pak, mengenai bisnis ini, bisnis produk kreatif di era milenial itu seperti apa aja sih, Pak? Kira-kira, Pak? Pasti penasaran nih pemirsa di rumah. Kreatif tuh macam-macam ya. Yang pasti kalau bisa kreatif kan bicara ide, jual gagasan. Bisa produk itu tangible, produk itu ada fisiknya. Bisa produk itu juga adalah produk yang tidak ada fisiknya, ya intangible. Ya. Contoh produk yang saya baru mendengar, semoga ini menjadi satu isu. Produk usaha yang jasa contohnya ya, kreatif itu. Mana sih dulu kita pernah dengar ada jasa servis bersihin helm. Wih, ada, Pak, beneran. Bersihin sepatu, nggak pernah ada kan? Iya, paling belum dulu pernah. kan cuci mobil, cuci motor. Atau semir sepatu yang Semir sepatu aja konvensional ada gitu ya. Ada. Nah, sekarang sampai bersihin sepatu. Oh, Udah gitu jadi bisnis. Itu ya. sebagai contoh kan kreatif yang dulu tidak iya. ada menjadi ada. Betul, betul. Wow, keren banget ya, Pak ya. Semakin era milenial semakin keren bisnisnya ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena setelah pesan-pesan berikut ini kami akan kembali tentunya dengan pembahasan yang sangat istimewa dengan tema Panen Uang Bisnis Kreatif Era Milenial. Terima kasih masih bersama kami tentunya dalam program acara Mindiarto Talk dengan tema Panen Uang Bisnis Kreatif Era Milenial. Pak Min, tadi kan saya ada pertanyaan nih yang belum sempat dijawab gitu ya, masih penasaran gitu. Berbisnis produk kreatif apa saja sih yang bisa kita lakukan di rumah gitu, Pak? Di rumah ya? Baik, sebelum kita bicara tentang apa, saya akan coba memberikan sebuah tips ya. Oh iya. Sebuah tips berkaitan dengan kreatif. Ini tentunya penting begini. banget. Kreatif itu kadang-kadang kan ada yang benar, ada yang nggak benar. Yang nggak benar tuh artinya yang liar. Ya, Liar tuh artinya apa? Artinya ya asal kreatif aja, tetapi melanggar norma, melanggar etika, tanpa aturan, segala cara dihalalkan. Itu dianggap adalah kreatif, tetapi kreatif liar. Maka satu quotes yang mungkin bisa saya berbagi buat para penonton,
Kreatif yang benar adalah sadar terhadap masalah yang akan muncul, tetapi mengetahui solusinya. Ya. Nah, yang sering terjadi adalah kita tahu masalah, nggak tahu solusi. Ya, betul. Karena bisa saja tidak tahu solusi, karena apa? Karena menduga-duga. Ya. Iya. Jadi saya ulang ya, kreatif yang benar adalah sadar terhadap masalah yang akan muncul, tetapi Tapi mengetahui solusinya itu yang Gitu. terpenting. Karena kalau misalnya kita punya masalah, terus kita nggak tahu solusinya apa, nggak kelar-kelar dong ya Pak ya? menurut Ya saya. berarti tidak ada masalah. Tidak ada masalah berarti Iya. ya, dianggap sudah beres gitu. Tapi sering ngeluh gitu. Pasti Lanjut, Pak. semua kegiatan ada masalah. Bisnis non bisnis pasti ada masalah ya. Betul. Kita dari rumah mau pergi ke kantor, kemungkinan menemui Kemungkinan masalah juga. ada masalah, Entah betul. macet lah, entah apalah ya. Iya. Itu kan masalah sebetulnya. Sehingga tujuannya terlambat Betul, ya, betul. atau lagi kerja komputer tahu tuh hang. Kan itu Itu masalah. sering terjadi juga Nah, itu Pak. Cuman masalah itu masalah mengganggu atau masalah yang tidak mengganggu. Masalah itu bisa diatasi instan atau masalah itu perlu kita abaikan Betul, gitu betul ya. Nah, sekali. masalah-masalah yang tidak penting maka perlu kita abaikan aja. Ya, Iya. jangan dibikin masalah. Iya. Kepo amat gitu. Yoi. Nah, coba kita akan kupas ya. Ada beberapa poin bisnis offline. Ya, kita bicara kreatifnya kan kreatif ada dua ya, Iya. offline dan Dan juga online. online. Nah, yang offline itu yang di rumah deh. Kalau di kantor gede-gedean kan udah nggak heran kita bisa rekrut direktur, rekrut betul. orang-orang, beli konsultan, beli macam-macam. Jadi, nah kita anggap memulai bisnis sendiri aja ya. Iya, iya. Nah, kalau di rumah yang offline itu contohnya kita bisa menjahit, ya, jual baju, jual kaos atau jual kemeja, apapun ya, pakaian anak, pakaian tidur dan seterusnya, menjahitnya ya. Kemudian bisnis offline lagi kuliner, jualan ya, masakan, kue, macam-macam. Kemudian pulsa elektrik, itu ya bisnis bisa dilakukan di rumah kan, sambil Iya. diem gitu ya. Dimanapun itu ya. Punya satu kotak aja itu udah berapa juta itu Iya, kalau betul bisnis sekali. pulsa. Kemudian bisa juga di rumah kalau punya space sedikit, tentunya les privat, ngajarin pelajaran sekolah atau ekstrakurikuler, bahasa Inggris lah atau musik lah gitu ya. Itu les privat. Kemudian bisa juga kita warung sembako ya, jual kebutuhan sehari-hari ya, umpamanya air minum, kemudian bisa jual beras, Iya, kemudian sembako mie, semacam-macam lah. Galon, Ya betul. banyak lah. Iya, iya. Itu tinggal mindahin yang ada di pasar induk ke rumah aja. Bener, Dalam bener, skala bener. kecil tapi. Iya, iya, iya. Nah, itu contoh bisnis offline di rumah. Ada lagi kita bisa di rumah punya komputer kan very simple dan dekat kecil ya. Ngedesain, mengedit, Betul. nyetak, Iya. gitu ya. Digital printing pun bisa dilakukan. Printingnya apa? Bisa printing paper, printing plastik, printing kaos dan macam-macam, dan bisa customize lagi Iya. ya. Dan itu space-nya relatif cukup kecil. Nah, kemudian bisa juga foto studio. Iya. Ya, foto studio dengan background ya, punya dinding 3 meter, 4 meter aja udah jadi foto studio lah. Tinggal diganti background-nya aja mau warna tinggal apa bermain gitu di ya. background ya, backdrop. Itu artinya Iya. bisnis offline yang bisa di rumah. Kemudian juga bisa lagi yang setiap hari kita pakai perlu disuci. Nah, laundry. Laundry gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh bisnis offline yang bisa dilakukan di rumah. Iya. Nah, tetapi juga bagaimana bisnis yang di rumah ini nggak offline, tetapi kita ingin online. Ya, ingin bisnis yang online, ya contohnya bisa affiliate marketing. Jadi kita bekerja sama dengan yang pemilik produk, prinsipal, kemudian bekerja sama dengan kita membantu memasarkan, kita Iya. membantu kreatif ide, kita menjadi salah satu jaringan network Betul, ya. betul. Nah, itu adalah bisnis-bisnis online yang sekarang sedang marak dan banyak sekali digunakan. Modalnya apa? Ini modal niat. Iya, modal Modalnya niat. modal Pokoknya ada niat. kemauan yang kuat gitu ya Pak ya untuk Iya. menjalaninya. Kemudian yang lagi selalu saat ini generasi milenial ya senang sekali bisnis online atau online Nah, shop. itu dia Pak. Ya. Lagi marak-maraknya tuh bisnis Marah. online. Itu barangnya apa aja dah, mulai Iya. kebutuhan rumah, Palu kebutuhan gada bayi. Pak, kalau Palu boleh dibilang. gada. Apa yang lo mau gua ada. Nah, cuman persoalannya adalah kita kadang-kadang membutuhkan expertise, membutuhkan kekhususan, maka kita bidang apa sih yang kita mau fokuskan? Iya. Apakah bidang food, bidang Betul, kosmetik, betul. Harus apa spesifik bidang ya, Pak ya. fashion, apa bidang toiletries, apakah bidang
keperluan rumah tangga atau kebutuhan kamar mandi, kebutuhan kamar tidur bahkan, itu sangat banyak sekali di dalam bisnis online. Kemudian kita juga bisa online di rumah adalah bisnis bikin blog atau website portal, bikin jasa. Kadang-kadang kan ada orang-orang tertentu saking sibuknya ya mending kasih orang deh, saya terima jadi. Atau ada juga teman-teman tertentu, orang-orang tertentu yang tidak menguasai hal ini, ya udah terpaksa beli jasa orang lain. Orang lain, ya. betul. Dan ada lagi yang kadang-kadang jarang-jarang dijangkau ya, dan mungkin ini membutuhkan talenta khusus, keahlian khusus. Contohnya adalah penulis lepas. Bukan penulisnya kabur loh ya. Iya. Penulis lepas artinya ada isu saya tulis sekarang, kemudian kirim email dan kemudian menjadi apa? Menjadi sebuah opportunity bisnis, dapat income dari karya tulis setelah disiarkan. Itu namanya penulis lepas. Jadi tidak terikat oleh perusahaan setiap hari ngantor. Tapi penulis lepas ini macam-macam. Bisa orang penulis lepas karena politik, bisa karena situasi jalan, bisa karena kasus soal spiritual, bisa juga soal kesehatan, bisa soal food, bahkan soal dunia tidak nyata. Wah, kan itu rame juga ya bisnis menakutkan tuh. Hits itu, Bang. Ya. Jadi penulis lepas. Kemudian juga bisa jadi web developer ya, artinya membuat web jasa-jasa apa saja, walaupun sebetulnya secara prinsip sudah ada dashboardnya ya, tapi ya tetap saja sebagian orang juga punya masalah dalam hal teknologi, punya masalah di dalam hal kesibukan, sehingga ini peluang juga membuat web developer. Kemudian ada lagi yang tidak kalah pentingnya adalah bisnis MLM online, ya, multi level marketing online. Nah, produknya apa ya? Kembali tergantung kita punya upline-nya apa, tergantung kita punya prinsipalnya apa. Nah, itu bisa jadi MLM di rumah, ya, gampang. Mainnya apa? Ya, mainnya tinggal di smartphone atau kalau perlu lebih data besar ya bermain di komputer notebook ya. Ya. Itu keenam. Yang ketujuh ada creative design. Creative design membantu teman-teman atau calon prospek yang punya tingkat kreatifnya rendah. Contohnya apa? Bikin flyers, bikin desain desain packaging, ya, desain apalagi konsep undangan, macam-macam. Walaupun pihak printing kadang-kadang menyediakan jasa itu, tetapi kadang-kadang kan ada faktor ketidakpuasan, ada faktor kecocokan ya, karena kreatif itu kadang-kadang kan cocok-cocokan juga. Iya, itu kan berasal dari ide selera. masing-masing. Dan yang ke-8 adalah bisa juga jasa editing foto atau video. Kita punya foto-foto, video, bisa nggak dibikin autobiografi deh? Wah, dirangkai, nanti dikasih tag, dikasih musik, background, macam-macam, sehingga menjadi sesuatu cerita. Ya, karena apa? Akhir dari sebuah kata adalah cerita. Akhir dari sebuah waktu adalah zaman. Seperti zaman sekarang, era milenial, era digital gitu ya. Itu yang harus kita manfaatkan. Sudah dibahas tadi ya Pak ya, mengenai itu semua. Nah, kita pengen lihat juga nih seperti apa sih Pak kira-kira gambarannya kalau era milenial sekarang ini? Yang saya sebutkan tadi mayoritas adalah sebuah opportunity yang sangat besar, pasarnya sangat besar, sehingga peluang atau ingin memanen uang dari offline maupun online di rumah itu sangat baik. Tinggal sekarang kita mau membidik segmen yang murahan kah, segmen yang middle atau segmen yang atas gitu ya. Kemudian kita juga ingin membidik apakah pekerjaan yang sederhana, pekerjaan yang setengah rumit, atau pekerjaan yang cukup complicated. Nah, begitu bicara complicated, memang kan dibutuhkan satu skill tersendiri, atau juga dibutuhkan ada orang yang bantu kita walaupun di rumah ya, baik itu secara langsung bantu kita ataupun minta bantuan lewat online lagi, lewat email. Nah, itu adalah contoh-contoh bahwa bisnis online maupun offline di rumah memiliki satu opportunity yang sangat besar, dan itu adalah peluang atau apa ya, kita bisa memanen lah uang dari bisnis tadi.
Dan gitu. itu tidak menyita waktu, itu borderless ya, tidak menyita tempat ya, bisa di ruang tamu lah, di kamar, di ruang makan, apapun lah ya. Betul Ya sekali. syukur-syukur kalau punya rumah besar ya, Iya, kita sediakan kamar sendiri untuk kerja di rumah. Iya, karena yang saya tahu nih Pak, di masyarakat luas tuh sudah banyak sekali ya para apa namanya tuh era-era milenial sekarang nih yang masih sekolah, yang masih kuliah, mereka pengen punya uang sendiri, pengen mandiri, jadi mereka udah mulai bergerak di bisnis online gitu kan. Nah pada saat mereka berbisnis online, disitulah mereka mendapatkan sesuatu yang apa ya, value tersendiri, kepuasan tersendiri gitu ya. Wah ternyata bisnis online ini menghasilkan untung yang sangat banyak. Ya mungkin itu yang dibilang panen uang tadi, bisa mulai dari situ ya Pak ya. Ya, uang banyak tentunya skala daripada bisnisnya sendiri Iya, ya kaitan. Kemudian juga continuity-nya ya, kesinambungannya. Karena bisnis online kelihatannya indah, nikmat, begitu mudah, tetapi juga tidak semudah apa yang dibayangkan. Karena Iya. butuh CRM, Betul. butuh customer relationship management juga, bagaimana agar mereka menjadi pelanggan-pelanggan yang loyal kepada kita. Oke. Wah, makin seru aja ya pembahasan kita. Dan nanti segmen berikutnya kita akan kedatangan tamu istimewa ya Pak ya. Iya. Tidak hanya Pelaku. satu orang loh Pak, pelaku. Dan Pelaku itu bisnis benar-benar kreatif. anak zaman now. Iya, Wah, era zaman milenial. now. Cocok banget ya sama tema kita malam hari ini. Baik pemirsa, tetap bersama kami tentunya di acara Mindiar Totok. Karena setelah pesan-pesan berikut ini kami akan segera kembali tentunya dengan 2 bintang tamu zaman now, milenial. Ya, stay tune terus. Terima kasih masih bersama kami tentunya dalam program acara Mindiar Totok. Masih dengan tema panen uang bisnis kreatif era milenial. Berikut ini ada kata-kata mutiara yang sangat indah tentunya. Silakan pemirsa. Berusahalah untuk dinilai sebagai yang paling mampu, bukan yang paling nampak. Ya, paling mampu artinya bicara kompetensi. Kalau paling nampak itu unjuk gigi. Nah, paling mampu adalah unjuk prestasi. Iya, betul. Nah, semoga quote ini menginspirasi, men-trigger teman-teman milenial ini bahwa di dalam berkarya ternyata prestasi lebih mendahului daripada unjuk gigi. Wow, keren banget tuh kata-katanya. Seperti yang hadir di sini, kita akan memperkenalkan bintang tamu kita, yakni anak-anak zaman now, era milenial. Nah, saya mau ketemu dan mau kenalin nih pemirsa di rumah. Ada 2 orang yang sangat istimewa pada malam hari ini, masih muda, cantik, ganteng. Nah, siapa dia? Yang pertama ada Kevin Gunawan. Beliau adalah direktur, videografer, dan juga editor. Keren banget ya, masih muda tetapi profesinya luar biasa banget. Yang kedua tamu kita yakni Karina Taurusia. Beliau juga seorang produser dan juga konten kreator. Yuk kita temui saja langsung Bro and Sis. Iya, gayanya milenial lagi tuh nggak sih Pak? Kenalan dulu dong. Halo, selamat malam. Halo. Namanya bagus banget ya. Kevin dan Karina. Kakak beradik atau gimana nih? Sama Kak. Kebetulan. Kita Ini manggil- beda ayah lain ibu. Oh iya betul kok, itu pasti Pak. Dan beda generasi sama Beda kita. generasi. Beda Beda kolonial, tipis. milenial. Oh, salah maaf ya Pak. Aduh seru banget ya Pak ya, malam ini kita kedatangan bintang tamunya itu sangat istimewa karena biasanya cuma 1 bintang tamu, Kali malam ini ini 2 dan itu Dua sangat muda milenial banget. dan juga mereka adalah praktisi ya, Iya, praktisi betul. aktif di dalam dunia kreatif. Iya. Seperti topik yang kita kupas hari ini. Betul banget Nah, Pak. ngomong-ngomong, Bro Kevin. Nah, saya panggilnya Bro nih. Iya. Anda kan kalau nggak salah background studinya kan di sinematografi ya. Ya, benar sekali. Nah, seberapa menarik sih bisnis atau kuliah atau studi di bidang sinematografi ini? Kalau menurut aku sendiri sih cukup menarik ya. Soalnya apalagi sinematografi itu hal baru di Indonesia. Jadi menurut saya ini
bisnis untuk bidang kreatif ini, sinema ini tuh lagi naik di era sekarang kan. Makanya era milenial, era Iya. digital. Di mana Betul. semuanya digital, semuanya memakai menggunakan iklan, video, visual. Iya. Jadi menurut saya ini hal yang baru gitu. Jadi bukan jadi tantangan lah. Kalau dulu kan pengennya jadi apa sih, pilot gitu kan. Oh, iya. Oh, udah ada nih pengalaman pilot. Kalau sekarang Betul. pengennya jadi apa sih, sutradara gitu. Tapi siapa gitu kan? Iya, Jarang kan, iya, paling iya. Joko Anwar mungkin ya, kalau nggak siapa Hanung Bramantyo gitu. Betul. Jadi Dan bisnis kreatif bisnis sinematografi ini dari studi kan baru-baru ini baru booming aja ya. Iya, baru booming 4-5 tahun terakhir. Iya. Kalau dulu kan 2000 termasuk langka kali. 2013 lah kalau nggak salah kan. Oke. Facebook, YouTube kan mulai ada Iya, itu. Kalau menurut ini Sis Karina bisnis lagi? Studi di sinematografi, kenapa kok pilihan di situ? Sebenarnya peluangnya itu banyak. Peluangnya banyak. Kalau misalnya ngomongin video nggak cuma tentang syuting, bisa juga mungkin kita ngambil animasinya, motion graphic, itu masih jadi audiovisual, masih masuk di bidang ini juga gitu. Jadi sebenarnya peluangnya banyak banget, yang suka Bisa ngedit satu keluarga bisa ya? ngedit, Iya. iya. Yang suka misalnya yang suka megang kamera nih, nggak harus bisa ngedit, kita yang penting bisa mengoperasikan kamera. Oh, gitu. Itu jadi peluang yang sangat besar. Atau mungkin saya suka di bidang film cuma nggak bisa dia terjun langsung kayak megang kamera, ngedit. Bisa mungkin jadi produser, yang penting paham teknisnya. Iya, seperti sekarang ini ya profesinya sebagai Iya, produser ya. contohnya kayak gitu. Jadi bisnis sinematografi itu sangat bervariatif ya, bukan hanya cerita satu gelondongan bikin film aja, tetapi di dalamnya itu banyak sekali profesi-profesi, Ada banyak sekali variasi ya, Pak, ya? keahlian-keahlian yang berbeda kira-kira. Iya. Nah, kalau begitu jenis kreatif sinematografi apa saja sih yang bisa dijelaskan di dalam sinematografi itu? Ada bisnis atau ada peluang, bisa sebagai apa aja? Kalau bisa sebagai apa aja itu kan banyak, mulai dari produser, director of photography, Director of photography. art director, Terus? editor, motion graphic, sound department, Wah, make up, wardrobe, itu semua bisa masuk gitu. Bahkan sampai kayak animator atau apa kayak gitu juga bisa masuk. Kalau job desk kurang lebih Kalau headnya nggak film segitu. Hollywood kan, kalau suka lihat after credit, after filmnya panjang banget. Nah itu tuh ada mungkin 500-600 orang dalam satu Wow. project atau film gitu. Iya. Kalau di Indonesia sih masih kecil ya, mungkin Iya, sekitar iya. 120. Kalau dulu tuh udah ribuan, udah. Iya, iya. itu untuk film itu ya, film artinya Iya. film Film komersial, panjang. film panjang ya. Iya, Iya. benar. Oh, oke. Terus kalau bicara topik kita kan panen duit, bisnis kreatif di era milenial. Nah, kalau begitu tadi kan banyak macam tuh. Iya. Kira-kira yang paling gampang dapetin duit apa deh? Itu. Apalagi di era milenial ini ya Pak ya. Iya. Ini masih muda belia loh, udah Kalau- panen duit keren iya. banget. Kalau dibilang paling gampang ya dari segi proses cepat atau enggaknya ya. Kan tadi sudah disebutin sama Karina ya. Tadi ada film, iklan, event. Sebenarnya yang paling gampang tuh Ada contoh-contohnya nggak nih? contoh dong, Contoh, ada. kasih Ada. contoh, Itu coba kasih visual contoh. design. Ya. ada videonya coba. Yo. Nah, ini boleh diceritain ya? Nah ini tuh kebetulan ini hitungannya komersial video untuk Instagram sih pada saat itu. Ini iklan. Yap. Keren banget nih, belum apa-apa. Ya ini pada tahun 2017 ya kita buat bareng Bas tuh ya. Sekitar situ. Nah ini prosesnya sangat lama. Maksudnya dari kita sebelum jadi itu dari presentasi sampai hasil jadi seperti ini tuh prosesnya agak lama. Kita butuh waktu sekitar 3 bulan ya. Jadi ada prosesnya tuh dalam pembuatan video dari nama pre-production. Sorry. Dari pitching itu presentasi ide, tema dari skripnya kayak skenario kayak apa. Kemudian ada pre-production. Iya. Pre-production tuh jadi sebelum ini kita siapin alat-alatnya segala, kita cari talentnya segala. Kemudian ada production sama post production itu di ending. Dan kelima tuh sebenarnya ada lagi namanya distribusi ya. Biasanya distribusi tuh ada orang tersendiri yang ini tuh marketnya mau ditaruh di mana nih? Gitu. Instagram, YouTube, itu kan itu juga penting kan maksudnya kan, untuk menjual Oh, channelnya ya? channelnya. Iya. Oke. Itu. Jadi, nah kalau lihat tadi, kira-kira apa yang menjadi challenge yang menarik dari pembuatan film tadi? Video yang tadi, Video iklan yang tadi. iklan tadi? Kalau ya dari yang tadi itu sebenarnya ini kan 1 dari 3 bagian iklan. Jadi sebenarnya ada 2 video iklan lainnya. Yang jadi satu brand itu membuat 3 video langsung. Iya, oke. Nah,
kalau kesulitan saat itu sih waktu. Maksudnya Waktu yang sangat padat untuk membuat 3 video itu di hari yang sama. tough sekali ya. Iya, jadi harus pinter-pinter dalam produksi gimana nyusun supaya 3 video itu selesai dalam Time satu management hari. ya. Iya. Jadi kreativitas waktu dipacu ya, terus kreativitas bagaimana mengkomunikasikan, Dan kemudian juga mengatur waktunya. mengatur stakeholder yang terlibat di dalam Iya. pembuatan film gitu ya. Nah, itu bicara tentang apa tadi, sesuatu yang menantang ya, challenge. Nah, mungkin bisa juga dilihat untuk film yang selanjutnya ya. Ya, Film ada yang contohnya lagi. kedua ya, Kedua kedua. ada ya. Boleh cerita tentang apa nih kira-kira nanti? Yuk kita saksikan bersama. Nah, boleh Karina mungkin bisa cerita apa nih? Ini sebenarnya video iklan juga, cuma perbedaannya dengan Saya yang Dina tadi, Fitria, iklan dan ini ini bentuknya shows ke semi anak dokumenter. saya. Oke. Cerita yang diangkat itu cerita asli. Kita jadi Kebahagiaan biasa bukan kan tentang kita bikin seberapa ceritanya kita sering cari kita talentnya. Iya. Ini dibalik kita cari talentnya dulu, Tetapi baru seberapa mana yang menarik berharga nih, waktu yang cerita kami apa yang bisa punya kita ambil dari untuk talent ini, mengukir kita kebahagiaan jadikan kembangin jadi sebuah iklan. Jadi bentuknya semi dokumenter. Semi dokumenter. Iya. Ini betul-betul hasil kalian ya? Ya, Iya, benar. benar. Luar biasa ya, ini kreativitasnya ya. Jadi sebenarnya kalau dalam iklan itu ya, di industri iklan ada 2 hal. Itu biasanya tergantung dari perusahaannya. Biasa mau soft selling atau hard selling. Ya kita Oke. tahu lah ya di bisnis lain pasti ada kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Soft selling, ya kalau kita tahu hard selling itu di mana kita mengenalkan produknya. Jadi To the point. to the point. Point. Ini loh pencuci, ini Iya, iya. ban. Nah, kalau soft selling contohnya kayak gini. Jadi sebenarnya iklan untuk sebuah Ada yang restoran mungkin, ya, iya. kafe. Ini sebuah Nggak restoran ada ya. yang tebak Nah, mungkin sebuah ini di restoran. Bandung di mana Mas? Puncelut. Puncelut. Nah, cuman kita memang nggak kliennya pun sendiri nggak mau menunjukkan Hard ini tuh selling. restoran, iya nggak mau selling. Jadi dia pengen ngasih lihat, oh ini ada kebahagiaan Di sebuah tempat lokasi. itu. Sebuah lokasi. Lokasi yang menarik, view-nya Bisa bagus. bersama family, Iya. ada objek wisatanya, nice view gitu ya. Oh, pasti oke. kan dari sini audiens akan melihat Bertanya. ini gimana sih, gitu Iya, kan? iya, Ini iya, apa sih? Ini iklan apa sih? Atau nanti video nanti apa sih gitu? Di ending video ini akan ditulis Tapsoban. Oh, pasti kan audiens kan apa sih Tapsoban gitu kan? Oh, ternyata restoran yang ada di Bandung. Wah, lucu nih tempatnya bagus. Nah, Apa yang menarik dari pembuatan komersial iklan ini? kalau untuk Tapsoban sih kalau aku sih aku suka bekerja sama anak kecil sih. Oh, senang dengan Iya. kecil. Oh berarti besok-besok kerja sama saya. Nggak bisa syuting sama anak kecil. Buru-buru Kalau dimarah-marahin, wah nggak bisa kan. beda juga tuh kalau syuting sama anak kecil, orang tua, anak muda tuh beda semua pendekatan Oke. tuh beda. Nggak bisa Jadi sama. Kevin salah satu yang membuat challenge ini adalah senang berinteraksi dengan anak kecil gitu Iya. ya. Nah, buat Karina, gimana nih berhadapan dengan anak kecil gitu loh di dalam membuat film? Bisa saja nih satu tim ya. Iya. Satu tim bisa saja punya beda interest ya. Nah, menurut Karina gimana? Kebetulan sih sebenarnya sama-sama suka anak kecil. Cuma perbedaannya karena waktu itu di situ kan saya sebagai produser. Jadi yang lebih banyak deket dengan talentnya sebenarnya Kevin, karena Kevin direkturnya. Nah, kalau dari saya sendiri sih kesulitannya selain anaknya mungkin ada ngambek, ya kan, capek, pengen main gitu. Terus selain itu lokasinya outdoor. Oh. Outdoor itu kesulitan tersendiri buat ketika syuting. Hujan salah, terlalu panas salah, berangin salah. Jadi ya harus pinter-pinter. Mungkin ketika anak ini udah lagi ada moodnya nih, Iya. malah hujan. Harus ya gitu bisa menyesuaikan aja menyesuaikan gitu ya, gimana segala kita ambil Padahal apa. jam waktu syuting mesti dikejar selesai juga ya. Iya. Oke, berarti kreatif di dalam time management lagi ya. Kemudian di dalam interaksi gimana Interaksi nih dengan anak talent. ini ketika bad mood gitu ya, masih bisa ngebujuk-bujuk. Iya. Kan? Iya. Oh Bujuk-bujuk. Kevin nih jagonya ya? Iya. Kalau dulu sih aku biasa kalau kamu aku bilang gini ke anaknya, kalau kamu bagus aktingnya nanti aku kasih permen deh gitu. Oh, aku gitu. kasih apa kayak gitu nanti pasti dia senang langsung. Ada gimmick ya, Ya, sebenarnya ada emang motivationnya ya. Sesuai tema nih harus kreatif sih gimana caranya gitu Iya kan pokoknya jangan kehabisan akal gitu ya. Terus saya belajar buku anak kecil dulu. Iya iya iya. Psikologi anak belajar. Ternyata dunia sinematografi itu bukan hanya dunia perfilman ya. Iya. Ternyata belajar juga ilmu-ilmu di luar dunia perfilman. Salah satunya psikologi anak gitu ya. Iya. Menarik sekali. Nah, bagaimana tuh ketika Anda bersama ini dalam satu tim membuat satu project, mungkin satu saat terjadi idealisme yang berbeda nih. Ya. Sering banget. Wah, sering banget.
Ya. Nah, gimana solusinya? Nah, itu penting banget. Oke, gimana solusinya kita akan bahas ya setelah pesan-pesan berikut ini nanti ya. Nah, ini seru banget nih pemirsa, soalnya si bro dan sis ini luar biasa banget gitu. Muda, kreatif, juga menyenangkan gitu ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena setelah pesan-pesan yang berikut ini kami akan segera kembali dengan pembahasan yang lebih seru lagi tentunya dengan tema panen uang bisnis kreatif era milenial. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami tentunya dalam program acara Mindiarto Talk. Yuk kita kembali lagi ke Bro and Sis yang sudah berada di sini sejak tadi. Seru banget gitu ya Pak ya. Nggak kebayang ya? Nggak kebayang gitu. Kita bakal ketemu bintang tamu yang sangat istimewa ya. Iya. Muda, tampan, cantik dan kreatif tentunya gitu. Saya jadi pengen belajar juga nih sama kalian. Boleh ya? Nah, ada yang pengen saya tanya ini sama Kevin Ya, boleh, dan boleh. juga Karina, boleh ya? Syarat dasar untuk terjun ke bisnis tersebut apa aja sih yang diperluin? Syarat dasarnya yang pasti pertama skill ya, skill dasar. Maksudnya nggak mungkin semua orang misalnya pengen Mempunyai bawa skill mobil sama. tapi nggak bisa bawa mobil, harus Betul. ada SIM. Nah, yang pasti skill. Yang kedua sih sebenarnya kalau menurut aku relasi sih. Karena di bidang film ini kalau kita nggak punya relasi gitu kan, ya kita nggak akan bisa bergerak gitu. Betul, betul. Kan dari relasi itu kita juga harus punya sikap yang baik, attitude yang baik, sopan santun. Nah itu penting banget di bidang film. Jadi kalau misalnya klien nih nggak suka sama attitude kita, ya bisa aja di-cut. Gitu. Iya, sebenarnya sih bukan hanya di bidang film aja ya Pak Iya, ya, di bidang semuanya apapun sih ya. kita harus Sopan punya santun. attitude yang Gimana baik ya. dibutuhkan relasi. Relasi itu kan kalau kita sudah punya, sudah kerjasama. Tetapi kalau kita sebagai pemula yang baru mau terjun kan belum punya relasi tuh. Iya. Oh iya. Nah, gimana supaya dapatkan relasi-relasi tersebut? Siapa yang jawab silakan. Coba Ayo, silakan. Karina. Buat nambahin yang tadi relasi. Iya, Itu kan kalau udah dapet ya. Kalau kita belum dapetin sebenarnya kita bisa magang. Oh. Itu selain nambah relasi, nambah pengalaman, nambah portfolio kita juga. Iya, iya. Terus selain magang, mungkin kita bisa dulu in-house ke suatu perusahaan. Itu kalau misalnya tahap awal ya sebelum membuka bisnisnya. Bisa juga kita pitching langsung, cari-cari research. Oh, ini ada brand apa sih yang kayaknya cocok nih dibikinin iklan. Atau yang Oh, lagi kayaknya ini booming apa startup. gitu ya. Iya, mungkin ini butuh nih belum bikin iklan. Kita cari sendiri, gencar nyari sendiri. Jadi ngelihat di shot, oh ini produk baru nih, tapi punya prospek bagus. Iya. Tetapi ini kok belum ada komunikasinya ya. Nah, artinya kita mencoba orang baru ketemu produk baru dengan sama-sama nekat gitu kan ya. Iya. Kalau mau diruntutin sih yang pertama yang pasti kan skill. Yang kedua yang tadi dia bilang portofolio. Portofolio. Bisa dari magang. Dari apa kita bikin ke klien secara gratis nih. Iya. Kita pitching ide nih gini-gini, oh nggak apa-apa nih buat portofolio aku. Nah ketiga sudah kerja dengan banyak orang, relasi. Oh, Oke, gitu. bisa nggak dikasih lagi contoh ya supaya real para penonton kita bisa menyaksikan ini loh dari sebuah hasil karya Kevin sama Karina, kemudian bisa bercerita nanti nih hambatan apa yang terjadi di dalam pembuatan iklan ataupun video tadi ya. Iya. Yuk kita saksikan ya video film selanjutnya ya. Nah boleh nih cerita apa nih Karina? Ini jadi video dokumentasi. Kalau yang tadi dokumentasi ulang tahun. Kemudian kalau yang ini dokumentasi lagi ada acara Hari Ibu pas tahun 2018. Untuk menteri-menteri perempuan ya. Iya. Oh, Iya. terus apa sih hambatannya atau apa sih enaknya kalau bikin video seperti dokumentasi seperti gini? Bedanya kalau tadi kan ada prosesnya panjang ya Pak ya. Kalau yang Maksudnya iklan- kalau iklan yang tadi dari pitching, pre-production. Nah, kalau event ini enggak, biasanya kita langsung ketemu dengan PIC lah sebenarnya. Kita harus berbicara bentuk videonya mau kayak apa nih, apa aja yang mau di highlight. Ya, berarti kita mengambil momentum. Iya, iya. Jadi nggak bisa nih kayak iklan
kita harus jelek nih, terus kayak ulang nggak bisa tuh biasanya. Kesulitannya kalau event sebenarnya momentum itu, kadang kita suka miss yang namanya momentum. Jadi misalkan anggaplah kita lagi merekam bagian sini nih, Iya. tiba-tiba di sini yang ketawa, Oh. tapi kita baru lihat nih Ketinggalan gitu ya? ketinggalan gitu. Nah itu kesulitan yang paling besar sih kalau aku sendiri ngejalanin yang event-event seperti ini. Nah, dari pengalaman ini, perjalanan ini tadi kan salah satunya ini kan at least tidak bikin skenario terlalu jelimet lah ya. Iya. Hanya pointer-pointer, momen-momen tertentu aja Iya. yang mau di-shoot ya. Iya. Nah, tadi Kevin sempat cerita pada saat syuting satu sudut ternyata kok di sana ada rame-rame ingin melihat ke sana kan. Yes. Nah, dengan pengalaman seperti itu akhirnya momen itu kan tidak terambil lah. Nah, what the next yang dilakukan? The next sepertinya nih, sebenarnya ini yang jadi permasalahan biasa sih antara kita bekerja yang jual bekerja dengan klien sih sebenarnya, dengan yang memberikan kita project. Jadi sebenarnya terbatas dengan budget yang ada. Jadi terkadang klien punya budget segini, tapi dia hanya bisa mempekerjakan timnya. Aku misalnya aku doang, padahal sebenarnya butuh 5 tim video gitu, tapi dia cuman hanya ada budget untuk 3 orang, yang turun ke lapangan gitu. Nah itu sebenarnya sih yang jadi halangannya kadang. Hambatannya ya. Iya, makanya seringkali kita kalau presentasi dia menawarkan kerjaan, memberikan sebuah ada nih event seperti ini di tempat ini, oh kita butuh 1 tim 3 orang nih. Nah tapi kadang-kadang dia bilang, oh aku cuma ada budgetnya 2 orang. Nah yang gitu deh yang susah tuh. Padahal ini tempatnya luas banget, tapi kita cuma berdua orang. Juga kan Iya. banyak gitu kan, Iya. cuma berdua doang. Kadang kan kita pengen memberikannya yang Terbaik. memang terbaik, yang terbaik, proper betul. gitu. Sebenarnya Iya, kalau profesional timnya ya. semakin banyak, sebenarnya ruang lingkup ininya sih Lokasi eventnya. lokasi eventnya semakin gede ya berarti butuh tim yang lebih banyak. Oh, Semakin kecil ya mungkin bisa 1 orang, 2 orang. Kalau tadi Karena sih gede gitu itu sih. kan ada angle-angle tertentu. Oh, yang Iya. satu ambil Iya. di stage, yang Yang satu fokus ambil di penonton belakang, misalnya. satu di penonton gitu ya. Iya. Oke. Nah itu adalah hambatan ya. Tapi hambatan. gimana ngatasi hambatan itu berarti kalau itu terjadi di lapangan fakta? Padahal ini momen menarik nih. Kalau ini diambil kemudian di shoot, diedit akan menjadi values itu ya. Memberikan. Nah tapi kelewat apa yang bisa dilakukan kalau hambatan itu muncul benar-benar? Kalau misalkan dari yang negosiasi tadi berhasil, sebenarnya balik lagi kepekaan kita sih terhadap ruang lingkup sekitar. Iya, betul. Jadi memang kita nggak Kalau bisa udah sering bisa ya. lama-lama bisa ngebaca gitu. Jadi kita nggak bisa fokus di satu titik aja nih, misal aku lagi ngasih Nge-shoot ibunya nih. aku gitu Nah ya. aku nggak bisa nih fokus di ibu doang nih. Aku harus ngeliat ke orang yang lain. Ya, Jadi ketika situasi dia yang lain. set, Iya, bisa iya. kayak ke tempat lain. Mungkin itu sih kepekaan sih. Oke. Dan itu sebetulnya kan memang kekuatan anak-anak milenial Iya, sekarang kan benar. bisa multi touch ya. Multi talent juga, Pak. Ya. In the same time, Iya. waktu yang sama telinga bisa dengar ke sana, Mata juga Mata tetap bisa fokus, kemana, mata gitu ya. bisa lihat kemana, kemudian ini kamera tetap nyorot kemana gitu. Wah, itu salah satu keunggulan teman-teman milenial ketimbang kolonial. Iya, betul sekali. Karena emang kepekaan tuh susah ya kan. Iya, benar Susah banget banget. kepekaan Nah, tadi itu. kan udah ada hambatan-hambatan, cara mengatasinya. Nah, yang terpenting nih Pak, ada nggak sih kiat suksesnya gitu? Nah, coba Bisa dibantu ada video lagi Ada video satu lagi. video satu lagi ya filmnya. Satu lagi. Nah, bicara kiat-kiat suksesnya apa aja ya, yuk Iya. kita lihat ya video terampil ya. Nah, boleh Ini cerita. ini salah satu bentuk vlog. Jadi bukan iklan lah. Masuknya ke YouTube, vlogging YouTuber. Nah, kalau untuk bagi kita sendiri yang paling mudah mendapatkan uang itu kan memang sebenarnya dari video dokumentasi, event, vlogging, yang ya YouTube, jadi YouTuber semacam kayak gitu. Nah, kalau misalkan kiat-kiat suksesnya kalau dari dalam diri sendiri sih bisa nge-YouTube sendiri. Jadi konten. Kita nggak perlu cari klien. Kita jadi konten creator untuk diri kita sendiri. Boleh deh untuk video nge-YouTubein kita sendiri. saya nih. Bisa. Wah, bisa. Perlu diingatkan ya Bapak bahwa YouTube ini tuh baru booming di 2 tahun terakhir ini. Ya. Jadi Mulai ini naik memang lah. apa namanya tempat media tuh yang lagi naik tuh ini di YouTube. Jadi YouTuber ya bahasa sekarang ya. Iya. Nah ini kayak gini nih video endorse nih buat selebgram lah ya kalau Iya, orang iya, ngomong. iya, iya. Itu Ini buat Ridho Arianti. kesuksesan Nggak boleh dong Pak Min sama saya juga jadi selebgram. Oh, Siap ya. bisa Pak Min kakeknya. Tinggal bikin appointment aja. ibunya. Oke. Apalagi yang mau diceritakan nih tentang film ini? kalau kiat-kiat suksesnya ya tadi kan masih bisa mulai dari diri sendiri. Iya. Selain itu sebenarnya sama kayak tadi modal awal. Kita harus punya skillnya, setidaknya skill untuk
mengoperasikan kamera gimana sih, ngedit gimana sih untuk kita Iya. bisa ngerjain project-project kayak gini. Terus kenapa kita bilang ini yang paling cepat menghasilkan uang? Karena prosesnya singkat. Singkat, padat, Mungkin 1 hari ngevideoin, 1 hari ngedit, langsung selesai. tampil gitu. Dan jadi duit lagi. Dan lebih cepat. Nggak pakai proses lama, harus ada percobaan syuting, meeting berkali-kali, nggak perlu kayak gitu. Jadi itu yang kenapa membuat kita bilang ini menjadi lebih cepat, lebih mudah. Karena event kan ada setiap hari ya. Iya. Apapun bisa didokumentasiin. Betul banget. Ulang tahun kayak tadi, Apalagi sekarang di zaman seminar. ngevlog gitu ya. Nah, iya. Ke Lebih pesta, baik nge-vlog yang macet, menghasilkan demo, itu kan udah jadi isu sendiri. Iya. Vlog apa, Oke, oke. itu aja demo di videoin bisa jadi Iya, menghasilkan duit sekarang betul, bisa. Oke. Yuk, kita bicara kreatif. Topik kita ya, bisnis kreatif. Nah, tentunya kreatif itu kan bukan hanya sekedar ide. Nah, boleh di-sharing. Saya akan memberikan sebuah show. Coba, kreatif tuh kreatif dalam hal apa aja? Boleh dimasukin ke kotak sini nih. Bisa kreatif diri, kreatif metode, Mungkin penonton biar tahu Penonton juga. boleh dikasih lihat ke kreatif penonton? produk, Ya, terus masuk. kreatif teknologi, Apa lagi? kreatif desain, Ya, Kevin boleh kreatif. tampilan, Oh boleh nih, ada kreatif Packing. kerja, komunikasi, solusi, Oke. analisa, media, Sekali nih. interaksi, Ya. penjualan. Wow. Wah, pokoknya Data-data. abrek-abrek deh. Waduh, banyak Sering- banget. banyak Masih sekali banyak kreatif. lagi. Cemplungin Wah, semua. banyak aku dah. Oke. Gitu ya. Jadi itu salah satu bentuk kreatif, bagaimana kreatif ini hanya bermodal pikiran, bermodal ide, bermodal kreativitas, bermodal apalagi interaksi, sehingga bisa menghasilkan apa? Uang. Uang, panen uang. Coba. Betul nggak menghasilkan uang kreatif tadi? wah banyak nih. Ya, coba. Aduh, Itu menghasilkan uang ya. Beneran uang nih. Uang beneran. Bukan sulap, bukan sihir. Ternyata dari kertas kreatif tadi berubah menjadi uang beneran. Weh, oke, saya kasih langsung deh. Oke. Kita uangkan lagi ya, kita uangkan lagi. Kita uangkan lagi. Wih, seru banget nih Pak Min ya sulapnya. Iya, ngomong-ngomong tentang kreativitas gitu ya, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah? Mungkin para milenial di rumah juga penasaran, kok bisa sih kalian berdua ini begitu sangat kreatif, begitu sangat apa ya, Kompak. punya ide-ide, kompak juga gitu ya dalam membuat sesuatu konten video dan menghasilkan uang tentunya gitu. Kalau dari saya sendiri sih melihat referensi, memperbanyak apa yang mau, misalkan apa yang mau kita buat, kita banyak-banyak nonton hal-hal yang seputar itu. Jadi kayak ada lah pasti gambaran-gambaran, nanti kita bisa bukan mengcopy ya, tapi Iya. menjadikan inspirasi gitu. Oh oke, I see. Gitu. Dari Kevin sendiri gimana? Kalau bagi aku sih dalam hal ya tadi di lain dasar-dasar skill segala-segala, bagi aku yang terpenting adalah sopan santun si attitude. Maksudnya dimanapun kalau kamu punya attitude sopan santun yang baik dengan siapapun, semua orang pasti mau bekerja dengan kamu. Setuju sih. Itu sih. banget. Mau di mana aja sih. Good Karena aku yang attitude ngerasain ya. banyak banget yang ada yang kurang ya. Maklumlah sekarang anak muda kan keras Iya, kepala. betul, Yes, betul. benar. Biasanya males, manja ya Pak ya, tergantung manja sama apalagi. orang tua gitu. Boro-boro mau kerja keras, yang ada minta duit mulu sama orang tua. Jadi jangan Pasti- punya skill aja gitu Iya, kan. Tapi sopan santun juga harus punya. betul 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 Oke. banget. Karena Jadi, dengan begitu kita knowledge, bisa sukses. skill and attitude. Attitude. Yes, Itu betul. 3 komponen yang tidak bisa dipisahkan ya di Iya. dalam berbisnis ya. Betul, Ya, betul. Oke. dimanapun. Iya, Pak Min masih ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah Pak Min? Mungkin sudah lengkap ya. Sudah lengkap Sudah ya? lengkap, tinggal nanti pemirsa di rumah bisa terinspirasi aspek apa yang bisa memanen uang untuk mereka semua. Iya, Ya, dan tentunya oke. kita berempat juga bisa panen bareng-bareng, Oh, boleh bisa. ya? Bikin konten video ya? Langsung vlog ya di sini ya? Oke, siap. Baik pemirsa, demikianlah program acara Media Talk pada malam hari ini. Anda juga dapat menyaksikannya kembali di minggu depan, setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Hai Indo TV. Saya Lisvira Vina, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Kevin dan juga Karina, terima kasih banyak. Pak Mindiarto, terima kasih banyak Pak. Terima Wah, kasih. kejauhan nih Din. sama Terima kasih Bapak. Karina. Terima jauh. Jauh, tapi dekat Udah kita. sering. Ini
saya Lisvira Vina pamit undur diri dari hadapan Anda dan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.